Kembali lagi di MKS Project, tempatnya alur cerita film seru yang akan memanjakan telinga dan mata kalian. Kali ini kami akan membahas alur cerita film Fast and Furious 1. Bagaimana keseruan film ini? Yuk kita dengarkan bersama hanya di MKS Project. Pada awal film menampilkan kumpulan mobil yang sedang mencuri sebuah truk yang membawa peti kemas yang berisi DVD player. Lalu, scene berpindah ke pemeran favorit kita semua, yaitu Paul Walker alias Brian O'Connor. Ia sedang berlatih untuk memacu mobilnya. Setelah berlatih yang terlihat sangat sulit, Brian pergi ke tempat makan dengan mobil dari kantor tempat ia bekerja ke tempat makan yang bernama Toretto's. Brian memesan makanan yang sering ia beli di sini. Nampak seorang berkepala pelontos di belakang sang pelayan yang hanya diam dan sesekali melihat ke arah Brian. Saat ingin menyantap makanan yang disajikan, datang beberapa kawanan mobil yang sepertinya kawanan dari pemilik toko. Dan ternyata pemilik toko tersebut adalah adik kakak yang bernama Mia dan Dominic Toretto. Lalu, salah satu teman mereka yang bernama Vince mengganggu Brian yang sedang makan. Belum selesai dengan makanannya dan tak mau mencari ribut, Brian pun bayar makanan dan langsung meninggalkan makanannya. Belum lama Brian pergi ke mobilnya, Vince kembali mencari masalah ke Brian. Brian pun meladeninya. Mia pun langsung memanggil Dom untuk melerai Brian dan Vince. Setelah melerai, Dom menyuruh Brian untuk jangan kembali lagi ke kedainya. Brian pun kembali ke kantornya. Brian bekerja di toko spare part mobil dengan bos yang bernama Harry. Saat sampai di kantor, nampak Harry yang sedang teleponan dengan Dom. Sepertinya Dom dan teman-temannya adalah pelanggan setia Harry. Setelah teleponan, Harry memarahi Brian. Di sini, Brian tidak terlalu menghiraukan Harry dan mengalihkan pembicaraan kalau si Brian butuh nos. Sepertinya nos itu digunakan Brian untuk lebih mengoptimalkan mobilnya. Scene pun berpindah ke balapan liar yang diadakan malam itu. Di sana, Brian datang dengan mobil yang ia pakai berlatih tadi, dan tidak lupa dengan nos yang ia minta ke Harry. Di sini, Brian ternyata menunggu Dom datang. Dom dan kawanannya sepertinya sudah sering balapan liar di sana. Dom pun memulai balapan dengan taruhan $2.000. Tak lama, Brian ikut balapan itu dan bertaruh mobilnya, karena Brian tidak membawa uang. Lalu, Brian meminta satu taruhan tambahan. Apabila ia menang, ia minta untuk dihormati. Dom pun mengiyakan tawaran tersebut. Setelah itu, terlihat sebagian mobil menutup jalan. Ketika kondisi sudah aman dari jangkauan polisi, balapan pun dimulai. Dalam posisi start, ada 4 mobil yang ikut balapan. 2 diantaranya adalah Dom dan Brian. Aba-aba pun diteriakan. 4 mobil tersebut langsung memacu dengan kecepatan penuh. Di tengah balapan, Brian berada di posisi paling belakang. Tetapi, karena nos yang ia miliki di mobilnya, ia bisa menyalip Dom yang berada di posisi paling depan. Tak tinggal diam, Dom menambahkan nos yang ia punya untuk merebut kembali posisinya. Setelah melewati garis finish, ternyata pemenangnya tetaplah Dom. Tetapi Brian di sini terlihat senang dan bilang ke Dom kalau ia hampir mengalahkan Dom. Dom pun membalas dengan berkata, tidak masalah menang 1 inci atau 1 mil, menang tetaplah menang. Tak lama setelah perkataan itu, sebagian mobil yang berjaga memberi kabar bahwa polisi sedang ke lokasi balapan. Lalu, semua mobil pergi berhamburan untuk kabur. Tak terkecuali Dom. Ia pergi kabur dengan bersembunyi di sebuah parkiran gedung. Lalu keluar dengan menyamar memakai sebuah jaket. Tetapi penyamarannya pun gagal ketika polisi lewat dan putar balik. Karena mengetahuinya, Dom pun lari ke jalan-jalan sempit. Saat pengejaran itu terjadi, datanglah Brian yang berusaha menyelamati Dom. Dom pun memasuki mobilnya dan mereka pun terlepas dari kejaran polisi. Saat situasi sudah tenang, mereka dibuntuti oleh beberapa geng motor yang menggiringnya ke daerah seperti kuil. Di sini mereka berhenti dan ketua geng motor menyinggung soal perjanjian wilayah. Obrolan pun usai. Gerombolan geng motor itu pergi dan mengingatkan Dom tentang balapan besar yang diadakan beberapa pekan ke depan. Brian dan Dom pun juga pergi. Tetapi ketika mereka ingin menaiki mobil, 2 motor menghampiri mereka dan langsung menghancurkan mobil Brian hingga meledak. Brian dan Dom akhirnya pulang menggunakan taksi. Ternyata di rumah Dom ada pesta kecil-kecilan dan Brian diajak Dom untuk bergabung. Sesampainya di dalam, Dom marah kepada teman-temannya. Mengapa tidak ada satupun dari mereka yang mencoba menyelamatkan Dom? Setelah marah-marah, Dom memberikan bir bekas Vince kepada Brian. Dengan maksud mengejek, Brian mengelap bir pemberian Dom itu, lalu Brian menanyakan toilet kepada Dom. Saat Brian di toilet, kawanannya memarahi balik Dom karena mengajak Brian ke pestanya. Setelah dari toilet, Brian lagi-lagi diajak bertengkar dengan Vince, lalu Mia melerai dan mengajak pergi Brian. Lalu mengantarkan Brian untuk pulang. Scene pun berpindah di mana Brian ingin pergi ke kantor Harry. Brian dihadang oleh 2 polisi, lalu dibawa ke kantor polisi. Bukannya takut, Brian malah marah minta tolong dilepaskan borgolnya. Sebelum masuk ke kantor polisi, nampaknya Brian sudah akrab dengan polisi di sana. Dan sepertinya kita sudah tahu juga bahwa Brian ternyata adalah polisi.
Brian menyamar menjadi pembalap liar untuk menyelidiki pencurian DVD player yang diperlihatkan pada scene awal. Brian diberikan tugas untuk menyamar menjadi pembalap liar agar bisa dekat dengan Dom. Karena hasil penyelidikan polisi tidak terlalu kuat untuk mencari bukti bahwa Dom lah pelakunya. Di sini, para atasan Brian mendorong Brian untuk cepat mencari bukti itu. Brian pun meminta keringanan waktu dan berjanji untuk mendapatkan bukti secepatnya. Dan Brian meminta satu hal, Brian meminta satu mobil lagi. Scene pun berpindah ketika Dom sedang ada di bengkelnya. Saat itu, tiba-tiba Brian membawa mobil yang sudah hancur ke sana. Dan memberitahu bahwa mobil itu adalah mobil Dom. Karena Brian masih berhutang satu mobil ke Dom yang diledakkan oleh geng motor. Dom dan teman-temannya pun mengejek mobil itu. Setelah mengejek mobil itu, Dom menarik ucapannya kembali. Karena mesin mobil itu adalah mesin yang kencang. Tetapi, hanya butuh beberapa perbaikan saja. Dom dan teman-temannya langsung bergegas untuk mulai perbaiki mobil itu. Niatnya, mobil itu akan digunakan untuk race wars. Dan Brian yang akan mengemudikannya. Sepertinya di sini Dom sudah mulai tertarik dengan Brian. Setelah mengerjakan mobil, Brian dan Dom mengadakan makan-makan bersama teman-temannya. Setelah makan-makan, Brian membantu Mia membersihkan piring bekas makan tadi. Sambil membersihkan piring, Brian mengajak Mia untuk kencan. Pada awalnya, Mia menolak, tetapi tiba-tiba Vince masuk ke dapur dan mengejek Brian. Mia pun bermaksud membalaskan kemarahan Brian dengan mengiyakan tawaran kencan Brian di depan Vince. Scene pun berpindah ke kantor Harry. Pada hari itu, salah satu gerombolan yang Brian temui saat balapan liar kemarin, mereka memesan spare part mobil yang sepertinya cocok dengan ciri-ciri mobil yang dicurigai sebagai pencuri DVD player. Saat setelah itu, Brian diam-diam pergi ke garasi mereka untuk mengecek satu persatu mobilnya, lalu mengidentifikasi setiap komponen di mobil itu. Saat ingin pergi dari garasi itu, Brian dipergoki oleh Vince, lalu Brian dihajar hingga pingsan, dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata di tempat itu sudah ada Dom, lalu Brian diinterogasi di sana. Kini, Brian dicurigai sebagai polisi. Brian mengelak dan mengatakan bahwa semua ini tentang race wars. Brian mengatakan bahwa ia hanya ingin melihat spek-spek dari mobil lawannya. Brian berkata ia hanya ingin menang. Makanya ia melakukan semua ini. Karena itu yang dikatakan oleh Brian, Dom pun mengajak Brian untuk ke markas geng motor yang meledakkan mobilnya. Di sini mereka mengecek satu persatu mobil itu. Mereka pun heran mengapa mobil di sana tidak ada mesinnya. Tetapi Brian di sini menemukan beberapa DVD player yang dicurigai sebagai barang curian yang sedang diselidiki. Tak lama setelah itu, kawanan geng motor itu datang lalu mereka semua bersembunyi. Kawanan geng motor itu menyandera satu orang. Ia menyandera seorang mekanik dan menanyakan di mana mesin mereka. Akhirnya mekanik itu menjawab setelah disiksa oleh mereka. Dengan sedikit panik, Dom, Brian, dan Vince mendengar semua itu. Scene pun berpindah ke kantor polisi di mana Brian bekerja. Di sini Brian mengatakan ke atasannya bahwa pelaku pencurian DVD player adalah kawanan geng motor itu. Obrolan pun berlanjut ketika atasannya menyuruh Brian untuk menceritakan tentang Dom. Brian masih belum dapat bukti jika Dom yang mencuri, tetapi atasannya langsung menyela obrolan dan berkata bahwa Brian teralihkan niat menyelidikinya karena Mia adiknya Dom. Brian pun tersinggung hingga Brian bertengkar dengan atasannya. Tak lama, Brian pun pergi dari kantor polisi itu. Brian pun pergi ke bengkel Dom dan melanjutkan restorasi mobil rongsok yang dibawanya. Setelah itu, Brian dibawa oleh Dom untuk melihat mobil ayahnya. Di sini Dom bercerita seberapa kencang mobil itu, dan bercerita bahwa ia tidak pernah sama sekali mengendarai mobil itu, dan bercerita tentang kematian sang ayah. Scene pun berpindah di mana Brian dan Mia akhirnya kencan. Brian menanyakan tentang bagaimana pertemanan Dom dan teman-temannya terbentuk. Mia pun menceritakannya. Obrolan pun semakin larut, akhirnya Mia pun mengajak jalan-jalan Brian sebentar. Lalu pergi ke kediaman Brian. Saat Brian sedang tertidur, atasannya menelpon jika tak ada waktu lagi. Mereka harus menangkap ketua geng motor itu secepatnya. Brian pun menutup telepon dan berbohong pada Mia bahwa itu hanyalah salah sambung. Waktu penangkapan pun tiba. Para polisi sudah bersiap untuk menangkap ketua geng motor itu. Tak butuh waktu yang lama, akhirnya polisi menangkap mereka satu persatu. Brian pun menyaksikan bagaimana mereka semua tertangkap. Sesampainya di kantor polisi, Brian dan atasannya diberitahu bahwa DVD player yang ada di markas geng motor itu dibeli dengan sah, atau bisa dibilang itu adalah barang legal. Atasannya semakin mendorong Brian karena kecewa dengan kinerja Brian selama ini. Brian pun hanya diberi waktu 3 hari untuk menyelidiki, atau Brian akan dipecat menjadi polisi. Scene pun berpindah ke bengkel Dom. Mobil rongsok Brian pun selesai direstorasi. Brian dan Dom mencoba mobil itu untuk pertama kalinya. Setelah puas dengan hasilnya, Brian dan Dom makan di sebuah tempat. Saat sedang makan, Brian ngobrol dengan Dom. Lalu Brian bertanya sedikit tentang pekerjaan sampingan Dom. Di sini Brian memancing obrolan agar Dom ingin membuka kedoknya sebagai pencuri DVD player yang sedang ia selidiki. Dom pun menjawabnya dengan memberi secari kertas yang berisi koordinat di mana Race Wars akan diadakan, dan menyuruh Brian fokus saja ke Race Wars. Setelah ia menang di Race Wars, baru Dom akan memberitahunya. Akhirnya Race Wars yang ditunggu-tunggu pun tiba.
Semua mobil kencang dan keren berkumpul di sini, tak terkecuali Dom dan timnya, termasuk Brian. Satu persatu tim Dom mengikuti balapan itu. Ada yang menang dan ada juga yang kalah. Salah satu yang mengalahkan tim Dom adalah ketua geng motor yang pernah tertangkap. Setelah mengalahkan salah satu tim Dom, ia langsung menghampiri Dom dan bercerita bahwa ia habis tertangkap. Ia menuduh bahwa Dom lah yang melaporkannya ke polisi. Tak tinggal diam, Dom langsung menghajarnya tanpa ampun. Perkelahian pun langsung dilerai oleh petugas keamanan di sana. Malam pun tiba. Brian tak sengaja mendengar pembicaraan Dom dan Mia. Mia memohon untuk tidak melakukan sesuatu yang beresiko. Dom pun terlihat bersikeras untuk pergi bersama beberapa timnya. Setelah kejadian itu, Brian menghampiri Mia dan bertanya apa yang terjadi di sini. Mia berusaha untuk menutupinya. Tetapi akhirnya Brian jujur kepada Mia bahwa ia adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Mia terlihat sangat kecewa dengan kejujuran Brian. Tetapi kejujuran Brian ini demi kebaikan Dom dan timnya juga. Karena Brian mengetahui bahwa pencurian Dom kali ini sangat beresiko. Karena semua supir truk sekarang sudah dipersenjatai. Setelah membujuk Mia untuk membantunya, akhirnya Mia dan Brian pergi untuk mencari Dom dan timnya. Scene pun berpindah ke Dom dan timnya. Mereka sedang bersiap-siap dengan berpindah ke mobil penyamarannya. Firasat semua tim Dom sudah tidak enak. Pada saat ini Dom pun meyakinkan mereka semua untuk tetap pergi. Akhirnya mereka pun pergi. Saat ini, truk incaran mereka pun sudah terlihat. Vince sudah bersiap-siap untuk melompat ke dalam truk. Setelah melompat ke truk tersebut, Vince nyaris terkena tembakan dari sang supir. Ternyata apa yang dikatakan Brian pun benar jika semua supir truk sudah dipersenjatai. Kini niat Dom dan timnya pun berubah, bukan untuk mencuri truk lagi, tetapi untuk menyelamatkan Vince yang sedang tersangkut di truk. Semua upaya pun dilakukan untuk menyelamatkan Vince. Satu persatu tim Dom gagal menyelamatkan Vince. Tak lama pencarian Brian pun berhasil. Brian dan Mia akhirnya menemukan lokasi Dom dan timnya. Tak tinggal diam, Brian berusaha membantu Vince untuk bisa terlepas dari kabel yang menahan Vince di truk. Usaha Brian akhirnya terbayarkan ketika Brian akhirnya bisa menyelamatkan Vince. Vince pun terselamatkan oleh Brian. Tak lama setelah itu, Dom menghampirinya. Karena Vince terlihat sangat terluka, Brian menelpon bantuan, yaitu helikopter polisi. Betapa kagetnya Dom mendengar jika Brian adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Bantuan pun datang, lalu Brian mengantar Vince ke helikopter. Dari kejauhan, Mia dan Dom melihat itu dan langsung pergi meninggalkan Brian. Scene pun berpindah di mana Brian menghampiri rumah Dom. Di sana datang Jesse yang mobilnya dikalahkan oleh ketua geng motor. Lagi-lagi, geng motor itu menembaki mobil tim Dom sampai peluru mengenai Jesse. Brian yang melihat kejadian itu langsung mengejar geng motor itu, lalu Dom ikut mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Brian berusaha mengejar, diikuti Dom dari belakang. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan para geng motor itu. Kini Dom dan Brian saling kejar-kejaran hingga berhenti di sebuah jalan lurus. Dom memberitahu jika lampu sudah hijau di perlintasan kereta, mereka harus melajukan kedua mobil mereka. Lampu hijau pun menyala. Dom dan Brian saling memacu mobilnya. Balapan ini pun berlangsung sengit, ditambah sebuah kereta di depan yang siap menabrak mereka jika telat beberapa detik saja. Dom dan Brian pun berhasil melewati kereta itu. Tetapi karena lengah, mobil Dom menabrak sebuah truk yang mengakibatkan mobilnya hancur begitu saja. Tetapi syukurnya Dom selamat dalam kejadian itu. Brian pun langsung bergegas menyelamatkan Dom. Tak lama, bunyi sirine polisi pun terdengar. Brian memberikan kunci mobilnya ke Dom untuk melarikan diri. Dan Brian menyebutkan masih memiliki hutang satu mobil kepada Dom. Dom pun bergegas pergi dengan mobil Brian. Lalu film pun tamat.